10 pelajaran di usia 25 tahun. Aku bikin video ini karena terinspirasi dari Raditya Dika. Beliau sempat membuat video yang 40 pelajaran di usia 40 tahun. So, aku cuman bikin 10 pelajaran di usia 25 tahun. Pada saat video ini aku tag itu sekitar di bulan Mei, yaitu sekitar 6 bulan aku memasuki usia 25 tahun. Jujur aku masih merasa cukup muda karena usia 25 tahun ini kan usia baru dewasa ya, dan pasti mungkin pelajarannya itu mungkin jauh lebih sedikit dibanding orang-orang yang berusia 30-an bahkan 40-an. Tapi nggak apa-apa, namanya orang belajar. Di sini aku sampaikan 10 hal yang kira-kira aku kuasai dan aku pelajari selama 25 tahun hidup. Halo, welcome back to my YouTube channel. Aku Niansa dan selamat datang di playground aku buat yang baru pertama kali datang di channel ini. So, kita langsung aja masuk ke videonya. Pelajaran yang pertama, yaitu gak apa-apa gak punya teman. Siapa sih di sini yang kadang ngerasa tuh kita tuh gak punya teman sama sekali? Bahkan untuk temen nongkrong, temen ngopi, temen main, bahkan apa itu sahabat. Jujur kadang ngerasa insecure ya kalau misalnya kita ngeliat teman-teman yang suka nongkrong dan berbagai geng dan circle-nya, tapi kita nggak punya siapa-siapa. Gak apa-apa, karena pada kenyataannya setelah aku amati selama 25 tahun, kebanyakan orang-orang yang nggak punya banyak teman, nggak punya banyak circle, itu mereka tuh jauh lebih bisa survive, mereka tuh jauh lebih grow dibanding orang-orang yang punya banyak circle. Karena kebiasaan mereka adalah mereka itu hanya bergantung kepada dirinya mereka sendiri, dan mereka tidak menggantungkan harapan atau mungkin menggantungkan cita-cita atau menggantungkan apapun itu kepada orang lain. So, buat kalian yang ngerasa seperti itu, gak apa-apa banget karena kita tuh butuh kesepian untuk berkembang. Yang kedua, gak apa-apa banget ketika kamu pengen nge-cut off orang-orang toksik. Kamu pernah ngerasa nggak kalau kamu tuh berada di suatu circle, lingkungan, atau bahkan kamu punya teman yang setiap kali kamu bertemu dengan orang itu, tiba-tiba tuh kamu kayak ngerasa lebih insecure, kamu lebih ngerasa down, kamu jauh lebih ngerasa banyak kurangnya, dan kamu tuh jauh lebih tidak bersyukur dengan kehidupan kamu saat ini. Nah, ciri-ciri ketika kamu ngerasain seperti itu, kok kamu berada di lingkungan pertemanan yang gak sehat. Karena teman atau circle itu membawa efek negatif ke dalam diri kamu. Jadi, kamu juga nggak masalah loh kalau kamu itu membatasi bertemu dengan mereka, atau bahkan mungkin tidak bertemu dengan sama sekali. Bukan memutus silaturahmi, tetapi kamu lebih menjaga diri kamu, melindungi diri kamu agar kamu tetap sehat dan kamu tetap waras. Yang ketiga, yaitu nggak apa-apa kalau ngerasa tertinggal. Perasaan itu wajar, karena kalau misalnya kita hanya meng-compare diri kita dan orang lain, kita pasti akan ngerasa tertinggal terus. Padahal terkadang kita tuh nggak sadar ketika orang-orang itu mendapatkan sesuatu dengan cepat, itu pasti juga ada ujian di baliknya dan kita nggak pernah tahu karena nggak akan pernah di-share. Tetapi kita harus tahu bahwasanya hal yang harus dibandingkan adalah diri kita sekarang dengan diri kita sebelumnya. Apakah kita memiliki kemajuan apapun itu? Jangan membandingkan diri kita dan orang lain. Dan kalaupun kita ngerasa terlambat itu nggak apa-apa. Barangkali memang Tuhan itu akan memberikan kita peluang dan jalan yang jauh lebih baik. Yang penting intinya kita bersabar dan terus berusaha untuk tetap tumbuh. Nggak apa-apa banget kok kalau kita itu tetap memutuskan jadi diri kita sendiri dan berhenti untuk menyenangkan semua orang. Pernah nggak di usia remaja kalian atau bahkan masih di usia 20-an tuh kalian tuh pengen berusaha menyenangkan semua orang, kalian pengen disukai oleh semuanya, komunitas, teman dan semuanya. Tapi juga nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita tuh juga tidak berusaha untuk itu gitu loh. Kita berada di jalan kita masing-masing, kita memiliki dasar untuk membuat keputusan masing-masing dan nggak apa-apa banget kita itu tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Kita nggak perlu berpura-pura jadi orang lain untuk disukai semuanya. Yang penting kita itu bisa menikmati apapun proses yang kita jalanin tanpa berpura-pura atau memakai topeng orang lain. Karena kegagalan sebenarnya adalah ketika kita berusaha menyenangkan semua orang. So, jadi kalau misal buat kalian itu yang masih ngerasa kalian itu kehilangan diri kalian sendiri, coba deh cari tahu apakah kamu tuh udah jadi diri kalian sendiri di mata orang lain atau tidak. Yang kelima yaitu gak apa-apa kalau kita direndahin, yang penting kita jangan balas dendam ke orang lain. Pernah gak kalian tuh ngerasa dia rendahin, dimaki-maki, pokoknya gak enak banget diperlakukan dengan orang lain, dan kalian tuh terbesit untuk oke, aku akan membuktikan diri kalau aku tuh bukan seperti ini.
Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu tuh sebenarnya bagus untuk memotivasi gitu. Dan mungkin aku pun juga pernah merasakan di posisi itu gitu loh. Aku hanya ingin menjadi lebih untuk agar mungkin mereka tuh memuaskan mereka gitu loh. Kalau misal aku tuh nggak seperti ini gitu loh. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan orang lain, hanya untuk membuktikan diri kita ke orang lain, itu lama-lama kita tuh ngerasa kosong, karena kita tuh akan ngerasa kurang terus, dan kita tuh ada kayak perasaan harus bertanggung jawab untuk menyenangkan mereka gitu. Padahal itu nggak wajib dan itu capek banget. Jadi kalau misal posisi kalian itu mungkin ada dendam ke orang lain, atau mungkin kalian itu ngerasa dimaki-maki, coba ikhlasin aja dan kamu fokus untuk setting goals ke hidup kamu. Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Yang keenam yaitu hindari gosip. Nah, jujur untuk buat cewek-cewek itu agak sulit ya, karena kalaupun kita itu berada di circle manapun itu pasti gosip itu ada, makin ada aja gitu loh. Tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita tuh jangan sampai untuk memulai obrolan hanya dari gosip, seperti mungkin ngomongin teman kalian sendiri dan semuanya gitu loh. Karena ketika kamu itu menggosipi orang lain, itu bukan memperlihatkan orang lain itu rendah daripada kamu, tetapi kamu tuh jauh lebih rendah dibanding orang lain gitu. Dan bagaimana cara kita menanggapi ketika mungkin teman kita itu gosip orang lain adalah dengan mengiyakan aja, tetapi kita nggak usah nambah bumbu-bumbu pergosipan, karena itu akan membuat kita tuh jadi jauh lebih mikirin urusan orang lain, padahal itu tuh nggak penting sama sekali buat kita. Jadi hindari untuk bergosip. Pelajaran yang ketujuh adalah lingkungan kamu, pertemanan kamu itu mempengaruhi masa depan kamu. Jujur ini real banget karena aku pernah mengalami. Jadi gini, kalau misal ada pepatah yang bilang kalau misal kita berteman dengan orang-orang pintar, kita akan ikut ke sana, dan kalau misalnya kita itu berteman dengan orang-orang yang mungkin habitnya nggak bagus, kita juga akan masuk gitu ke dalamnya. Itu benar banget teman-teman. Jadi pinter-pinterlah dalam mencari lingkungan dan mencari teman. Setidaknya ketika kamu berteman sama siapa, itu akan memperlihatkan kamu itu seperti apa gitu. Dan teman-teman yang positif itu akan membantu kamu untuk tumbuh, dan teman-teman yang toksik itu akan membuat kamu semakin jatuh. So, untuk usia 20-an nggak apa-apa, kita nggak punya teman sedikit aja, yang penting bisa membawa kita ke arah positif dibanding kita punya teman banyak teman tetapi membawa kita ke arah negatif. Pelajaran ke-8 adalah kita itu nggak sepenting itu buat orang lain. Ada yang pernah berpikir gak sih kalau kita melakukan A, nanti orang lain tuh mikirnya apa, kalau kita melakukan B, kita bingung nanti orang mikirnya apa. Padahal sebenarnya kita itu hanya bagian kecil dari kehidupan orang lain. Kita balik lagi nih ke diri kita. Ketika kita melihat orang lain, apakah kita memikirkan dampak negatif, positif, atau apapun itu ke kehidupan orang lain? Pasti tidak kan? Yang hanya kita pikirkan hanya oke, dia ini gitu, nanti gini-gini gitu. Tapi kan kita sebenarnya nggak peduli gitu. Nah, sama juga orang lain tuh juga memikirkan seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk membuat bisnis baru, ketika kita memutuskan untuk melakukan pekerjaan apa, ketika kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, ya orang hanya taunya di luarnya aja, dan itu terserah mereka berpikir apapun itu. Dan pikiran mereka itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan, dan juga bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan kita itu maunya apa, tujuannya untuk apa. Jadi jangan ngerasa sok penting, karena kita itu hanya bagian kecil dari kehidupan mereka. Pelajaran ke-9 yaitu tampil dengan percaya diri. Percaya diri itu bukan berarti kita tuh merasa lebih dibanding yang lain, tetapi percaya diri adalah cara kita bertahan hidup, bahwasanya kita itu tahu kita tuh punya potensi, kita tahu kita punya tujuan, dan kita tahu kita unik. Maka dari itu kita bisa berjalan menuju tujuan kita sendiri tanpa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan percaya diri ini juga mampu memberikan kesan bahwasanya kita tuh orangnya tuh punya value, kita orangnya itu memiliki kelebihan yang mana secara tidak langsung orang juga akan segen, orang tuh juga akan enak gitu loh pandang kita, dibanding kita tuh merasa minder, kita tuh merasa insecure dan semuanya. Kalaupun kita merasa seperti itu nggak apa-apa, yang penting itu jangan ditunjukkan, karena itu juga akan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang ke-10 adalah gak usah takut diomongin. Jujur untuk di usia remaja menuju dewasa ini dan dewasa awal ini itu memang omongan orang lain tuh cukup menakutkan. Baik kita hidup di desa, hidup di kota, kita berada di kantor, kita berada di luar kantor, kita berada di sekolah atau apapun itu tuh
pasti kita tuh takut yang namanya komentar dari orang lain, komentar dari guru, komentar dari atasan, dan apapun itu. Padahal kita tahu mungkin apa yang kita lakukan itu sebenarnya juga nggak merugikan mereka gitu. Nah, dari hal ini aja kita tuh udah bisa nyimpulin bahwasanya apapun yang kita lakukan, kita tuh pasti tidak terlepas dari omongan orang lain, baik itu positif maupun negatif. Hal yang cukup kita lakukan adalah kita tuh harus bodoh amat aja dengan kata-kata yang nggak penting dan memang itu tuh nggak mengubah atau nggak mempengaruhi hidup kita gitu loh, karena ya mau sebaik apapun kita ya kita tetap aja diomongin gitu loh. Jadi ya ngapain sih kita harus berusaha untuk tetap memuaskan mereka, karena kalau kita berusaha memuaskan mereka ya nggak akan ada habisnya. Nah, itu dia 10 pelajaran yang aku dapatkan di usia 25 tahun. Jujur pelajaran ini tuh juga sebenarnya banyak banget pelajarannya, cuman mungkin yang memang sudah aku kuasai sendiri itu ada 10 itu. Dan mungkin video ini tuh cukup relate buat generasi-generasi Gen Z seperti kita dan mungkin yang memasuki quarter life crisis. Aku juga mungkin baru mendapatkan pelajaran ini tuh juga baru di awal-awal banget. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat ke teman-teman, dan apabila kalian tuh ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian itu pengen diskusi tentang self development atau apapun itu, kalian bisa langsung chat aja di kolom komentar karena aku pasti akan balas satu-satu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu konten aku di self development, keuangan dan semuanya, kalian juga bisa langsung follow TikTok dan Instagram aku di Niansa. Thanks for watching and see you again. Bye bye.